Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Anissa dengan NIM 21110513024. Kali ini kita akan membahas bagaimana perang yang terjadi saat ini yang akan mengakibatkan terhadap ke harga minyak dunia dan dampaknya terhadap Indonesia. Nah, dunia saat ini menghadapi konsentrasi krisis yang sangat kompleks dan saling terkait antar negara karena dipicu oleh perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung selama lebih dari setahun. Inflasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 telah mengguncang pasar energi global dan memicu kenaikan harga minyak dunia yang signifikan. Menurut laporan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau yang bisa kita ketahui yaitu OPEC, pada Maret 2023 harga rata-rata minyak mentah OPEC melonjak hingga 45,6% pada tahun 2022 mencapai 107,5 per barel dibanding 23,9 per barel pada tahun 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh gangguan pasokan akibat perang Rusia-Ukraina dan sanksi terhadap Rusia, yaitu salah satu pengeksportir minyak dan gas alam utama di dunia. Di Timur Tengah, konflik berkepanjangan Palestina, Israel dan ditambah dengan ketegangan dengan Irak turut memperburuk situasi energi dunia. Serangan rudal ke wilayah Irak oleh milisi pro-Iran pada awal Mei 2023 telah memicu kekhawatiran baru terhadap potensi gangguan pasokan minyak dari Iran, salah satu anggota OPEC terbesar. Krisis ini juga semakin diperparah dengan kematian Presiden Iran yaitu Ebrahim Raisi, yaitu kejadiannya tanggal 15 Mei 2023 yang telah memicu ketidakpastian politik dalam negeri dan memperlambat pemulihan hubungan Iran dengan Barat. Selain itu, insiden pemblokiran Selat Bab el-Mandeb di ujung Laut Merah oleh kelompok militan pada awal Juni 2023 telah menghambat lalu lintas pelayaran di kawasan strategis tersebut, mengancam jalur pasokan energi utama ke Eropa dan Asia. Sekarang kita masuk ke bagian Indonesianya. Konsentrasi krisis ini membawa implikasi yang serius. Sebagai negara pengimpor minyak bersih, Indonesia sangat rentan terhadap kenaikan harga, tentunya dengan energi global. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa impor minyak mentah di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 21,8 miliar dolar, naik 69% dibanding tahun sebelumnya. Nah, ini akan biaya impor minyak yang lebih tinggi dapat mendorong inflasi dalam negeri dan membebani nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Inflasi Indonesia mencapai 5,76% secara tahunan, tertinggi dalam hampir 6 tahun terakhir. Sebagian disebabkan oleh kenaikan harga energi tentunya. Sementara itu, rupiah telah melemah hampir 9% terhadap dolar AS sejak awal 2022. Hal ini gangguan pasokan energi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan menyebabkan kenaikan biaya produksi dan transportasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,0,3% pada kuartal pertama 2023, turun dari 5,34% pada kuartal sebelumnya. Sebagian disebabkan oleh dampaknya kenaikan harga energi ini sendiri. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis tentunya, yaitu yang pertama, pemerintah harus memprioritaskan diversifikasi sumber energi dan mendorong pengembangan energi terbarukan. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang strategis untuk mengupayakan permasalahan ini. Yang pertama, pemerintah harus memprioritaskan diversifikasi sumber energi dan mendorong pengembangan energi terbarukan dalam negeri. Mungkin contohnya seperti tenaga surya, angin,
dan panas bumi. Hal ini bisa dapat dimanfaatkan dengan mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan meningkatkan ketahanan energi nasional tentunya. Pada Mei 2023, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan program energi terbarukan atau yang kita kenal dengan EBT dengan target 23% bauran energi nasional pada tahun 2025. Kedua, kebijakan fiskal dan moneter yang prudent diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Bank Indonesia pun telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 3 kali. Mungkin dari tahun 2022 dan sekali pada Maret 2023 mencapai 5,75% untuk menjinakkan inflasi ini. Ketiga, Indonesia harus meningkatkan diplomasi dan kerjasama internasional untuk mendorong penyelesaian damai konflik-konflik global dan menjamin keamanan jalur pasokan energi ini. Mungkin itu penjelasan singkat hari ini. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu.